pagi anak-anak. Pada penjelasan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang jarak titik ke bidang. Sebelum Ibu menjelaskan jarak titik ke bidang, kita akan lihat dulu garis tegak lurus bidang. Nah, untuk garis tegak lurus sebuah bidang itu, jika garis tersebut tegak lurus, dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Oke, lebih jelas perhatikan gambar ya. Sebuah garis itu dikatakan dia tegak lurus pada sebuah bidang jika garis tersebut ya dia tegak lurus dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Ya, ini ya. Jadi ada dua garis yang berpotongan ya. Dan dia tegak lurus pada perpotongan garis, dua garis tersebut. Ya, kita punya garis G ya, dia tegak lurus pada perpotongan garis A dan garis B. Ya. Sehingga G tegak lurus dengan G ini tegak lurus dengan A. G juga tegak lurus dengan B. Jadi G ini dia tegak lurus dengan bidang V. Oke. Ya. Oke. Jarak titik ke bidang. Jarak antara titik A ke bidang V adalah, kita punya titik A, lalu bidangnya bidang V. Bidang V ini ya. Kita punya bidang V ini. Bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan. Ya, panjang ruas garis yang menghubungkan. Panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Ya. Jadi jarak antara titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Ya, bidang V ini. Lebih jelas kita perhatikan contoh. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH. Ini kubusnya. Kita punya kubus ini. Ya. Dengan panjang rusuknya 10 cm. Jarak titik A ke titik A nih ya, ke bidang B D H F. Ini ya. Jarak titik A ke bidang B D H F. Bisa perhatikan pada gambar. Jelas sekali. Kita akan menentukan jarak titik A ke bidang ini yang diarsir ini ya. Bidang yang diarsir. Lanjut. Kita lihat penyelesaiannya. Kita masuk pembahasannya. Jarak titik A ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. Panjang AP ya, panjang AP. Mengapa panjang AP? Karena AP itu tegak lurus dengan BD. Ya, tegak lurus dengan BD. Jadi diwakili oleh panjang AP. Ya, mengapa AP? Karena AP itu tegak lurus dengan BD. Ya. Sehingga AP sama dengan, jadi panjang AP ini ya, panjang AP sama dengan 1/2 AC.
Nah, perlu kalian ketahui kalau pada gambar ini AC ini merupakan diagonal sisi atau diagonal persegi ya. Oke, sisinya diagonal sisi. Nah, seperti penjelasan Ibu yang sebelumnya, kalau diagonal sisi itu ya selalu nilainya ya ada akar 2 ya, ada akar 2. Jadi kalau seandainya panjang sisinya 10 cm, maka diagonal sisi itu nilainya adalah 10 akar 2. Ya, perlu ingat ya. Untuk diagonal sisi itu nilainya selalu bernilai atau selalu ada akar 2 ya, selalu ada akar 2. Jadi kalau seandainya sisinya 10, maka diagonal sisinya adalah 10 akar 2. Sehingga AC ini, panjang AC adalah 10 akar 2. Jadi nilai AP sama dengan 1/2 kali 10 akar 2. Sama dengan 1/2 dari 10 akar 2 adalah 5 akar 2. Jadi jarak A KBDHF sama dengan 5 akar 2 cm. Oke, itu jarak titik A ke bidang BDF. Oke, contoh selanjutnya. Yang kedua, diketahui 5 segitiga segi 4 beraturan, bukan segitiga ya. Diketahui 5 segi 4 beraturan. Mengapa segi 4? Karena sisinya ini segi 4. Nah, ini limasnya ini segi 4 karena sisi dia alasnya adalah segi 4. Oke, beraturan. Nama limasnya itu adalah T A B C D. Panjang AB adalah 8 cm dan panjang TA adalah 12 cm. Yang ditanya jarak titik T ke bidang alas ini. Bidang alasnya adalah A, B, C, D. Nah, jarak titik T ke bidang A, B, C, D ini berapa nilainya? Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, ini gambarnya. Perhatikan gambarnya. Jadi jarak titik T ke A, B, C, D, jarak T ke perpotongan AC ya, BD sama dengan TP. Kita beri nama TP, jarak T ke bidang ABCD adalah TP. Ini TP. Ya, kita punya tegak lurusnya ini ya, karena ada perpotongan di sini, sehingga tegak lurusnya di sini. Ya, diberi nama dengan TP. Nah, AC tadi lagi Ibu sudah jelaskan bahwa AC ini adalah diagonal persegi atau diagonal bidang. Ya. Sehingga AC itu dia bernilai 8 akar 2. Diagonal itu bidang selalu saja nilainya terakhirnya ada akar 2. Jadi kalau sisinya 8 maka 8 akar 2. Ini Ibu jelaskan ulang supaya kalian bisa ingat ya. Kalau diagonal bidang itu selalu nilainya terakhir akar 2. Sehingga AP ya. AP ini dia sama dengan 1/2 AC ya, 1/2 AC sama dengan 4 akar 2. Jadi 1/2
dari AC ini 1/2 dari 8 akar 2. AC ini kan 8 akar 2. Ini AC. Jadi 1/2 dari AC adalah 4 akar 2. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah dibilang bahwa AP adalah 4 akar 2. KTP sama dengan KTP. Jadi kalau AP sudah ada 4 akar 2, HT adalah 12 cm, maka TP kita pakai teorema Pythagoras ya. TP ini lurus ini sama dengan AT. Akar dari AT dari pangkat 2, AT pangkat 2 kurang ya. Karena mengapa kurang? Karena yang dicari adalah sisi tegaknya, bukan sisi miring. Kalau sisi miring baru tambah. Tapi kalau mau cari sisi alas dan sisi tegak, itu miring dikurangi sisi yang lain. Jadi ini mencari sisi tegak sehingga kurang. Jadi teorema Pythagorasnya adalah TP sama dengan akar dari AT kuadrat kurang AP kuadrat ya. Oke. Sama dengan akar dari AT-nya kan 12 pangkat 2 kurang 4 akar 2 pangkat 2. Oke, sama dengan 12 pangkat 2 144 kurang 4 akar 2 pangkat 2 adalah 32. Ya, ini kalian bisa paham ya mengapa dapat 32. Karena 4 pangkat 2 16 kali dengan akar 2 pangkat 2 dapat 2. 16 kali 2 dapat 32. Oke. Lanjut, 194 kurang 32 dapat 112. Nah, 112 ini kita sederhanakan dapat 4 akar 7. Sehingga panjang TP adalah 4 akar 7. Jadi, jarak T ke A, B, C, D sama dengan 4 akar 7 cm. Oke, bisa ya? Kita lanjut. Contoh 3. Diketahui kubus ABCD EFGH, ini kubusnya ini ya, dengan panjang rusuk 6 cm. Ya, panjang rusuknya 6, bukan 6 ya, 9 cm ya. Panjang rusuknya 9 cm. Jarak titik C ke bidang ya, ini disuruh tentukan jarak titik C ini ke bidang C ini ke bidang BDG. Nih bidang BDG ini yang sudah diarsir warna kuning ini, jaraknya dari titik C ke bidang ini yang arsir warna kuningnya ini berapa nilainya? Kita lihat, kita bahas sama-sama. Ya, jarak titik C ke bidang BDG itu sama saja dengan CP ini ya, CP ini. CP yaitu ruas garis yang dibuat melalui titik C dan tegak lurus GT ya, tegak lurus ini. Oke, ya. Ini mengapa sampai dibuat CP ini dibuat dari melalui titik C dan tegak lurus GT ya. CP sama dengan sepertiga CE. Ya, karena CP ini sama saja dengan sepertiga CE ya. Sepertiga CP. Ulang,
CP sama dengan sepertiga CE sama dengan sepertiga kali 9 akar 3 sama dengan 3 akar 3. Jadi jarak C ke BDG sama dengan 3 akar 3 cm. Oke, bisa lanjut. Sekarang kita masuk di jarak garis ke garis. Jarak garis ke garis. Ya, kita lihat dia punya ilustrasinya, peragaannya ya, menunjukkan jarak garis G ke garis H adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus kedua garis tersebut. Jadi kita punya garis G dengan garis H ya, maka jaraknya itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus kedua garis tersebut. Ini tegak lurus ya, nah dia punya panjangnya adalah tegak lurus ini ya. Jadi tegak lurus ini merupakan panjang dari kedua garis, jarak antara kedua garis tersebut. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH, kita punya kubusnya, dengan panjang rusuk 4 cm ya. Tentukan jarak. Yang pertama jarak garis antara garis AB dan garis HG ya. B dengan, yang kedua garis AD ke garis HF ya. Ini garis yang B ini garis AD ke garis HF ya. Kemudian yang ketiga garis BD ke garis EG ya. Oke, terlihat yang bagian yang pertama dulu. Jarak garis AB ke garis HG, AB ke HG. Nah, itu sama saja dengan AH. Mengapa AH? Karena AH ini dia tegak lurus dengan AB, atau AH tegak lurus dengan GH, sehingga nilainya adalah 4 akar 2. Mengapa 4 akar 2? Karena AH itu adalah diagonal sisi ya, diagonal sisi. Di sisinya ini diagonal sisi atau diagonal bidang ya, diagonal sisi atau diagonal bidang. Jadi yang namanya diagonal sisi atau diagonal bidang itu dia selalu nilainya itu adalah akar 2 di belakang. Jadi karena sisinya 4 cm ya, dia punya rusuknya itu 4 cm, maka diagonal bidangnya adalah 4 akar 2. Sekarang B, jarak AD jarak AD ke garis HF, AD ke HF. Nah, sama dengan DH. Mengapa DH? Karena DH tegak lurus dengan AD, begitu juga DH tegak lurus dengan HF. Sehingga nilainya adalah 4 cm ya. AD nilainya 4 cm karena kita punya panjang rusuk-rusuk dari kubus ini adalah 4 cm ya. Jadi kalau AB-nya cm, maka tentu yang lain juga cm, HD juga 4 cm. Lanjut. Sekarang jarak garis BD ke EG. Jadi BD ke EG. Nah, ini
kita buat titik P dan Q. Jadi kita garisnya adalah garis PQ. Mengapa PQ? Karena PQ itu tegak lurus dengan BD, ya, dan PQ tegak lurus dengan EQ. Nah, sehingga nilainya sama saja dengan AE. Sama saja AE sama dengan BF sama dengan CG sama dengan DH. Di nilainya itu adalah 4 cm, ya. 4 cm, ya, karena panjang rusuknya 4 cm, maka sisi-sisinya dia punya rusuknya semuanya 4 cm, sehingga AE sama dengan 4 cm. Oke, lanjut. Sekarang jarak garis ke bidang. Jarak garis ke bidang. Oke, kita lihat. Oke, jarak garis ke bidang. Oke. Jadi di sini kita punya garis G dan bidang V. Ya, dia punya jaraknya ini ada di gambar ilustrasi. Nah, menunjukkan jarak. Jadi gambar ini menunjukkan jarak antara garis G ke bidang V. Itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis dan bidang. Kita lanjut. Contoh 1. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm, jarak garis AE ke bidang BDHF adalah jarak garis AE ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. Ya, panjang AP itu tegak lurus dengan AE. AP juga tegak lurus dengan BDHF. AP itu sama dengan 1/2 AC. Ya. Sama dengan 1/2 kali 8 akar 2. Mengapa 8 akar 2? Karena AC adalah 8 akar 2. Ya, diagonal sisi atau diagonal bidang itu selalu saya nilainya itu akar 2 di belakang. Jadi kalau panjang rusuknya 8 cm, maka diagonal sisi atau diagonal bidangnya adalah 8 akar 2. Sehingga 1/2 dapat 4 akar 2. Jadi jarak A G B D H F sama dengan 4 akar 2 cm. Oke. Yang terakhir itu jarak bidang dan bidang. Kita lihat dia punya ilustrasi gambar peragaan ini. Kita punya bidang yang berwarna hijau dan merah. Jika menentukan jaraknya, ya, ini jaraknya ini. Jarak kedua bidang. Ya. Jarak tegak lurus, ya. Jadi kalau jarak antar bidang itu harus tegak lurus. Dia punya, ya, garisnya harus tegak lurus. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak bidang AFH ke bidang BDG adalah, ya, jadi jarak antara bidang berwarna kuning dan hijau kita akan menghitungnya berapa cm. Ya, kita lihat pembahasannya. Oke, jarak bidang AFH ke bidang BDG diwakili oleh PQ. Ini, ya, PQ ini. PQ. Jadi PQ sama dengan 1/3 CE. Nah, CE ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu selalu nilainya berakhir dengan akar 3.
Jadi kalau panjang sisinya 6 cm, maka diagonal ruangnya adalah 6 akar 3. Oke, mungkin ibu punya materi yang ibu bagikan itu di situ ada kesalahan ketik. Jadi yang kalau ibu sudah bagikan itu 9 akar 3, tapi kalian ganti dengan 6 akar 3 ya. Itu juga hasilnya yang di ibu kasih materinya 3 akar 3, kalian ganti dengan 2 akar 3. Nah, sehingga sepertiga dari 6 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Jadi jarak FH ke BDG sama dengan 2 akar 3 cm. Oke. Jangan lupa ganti itu di catatan yang materi yang sudah ibu upload sebelumnya itu. Di sini ya, kesalahan di sini. Di sini 9 ganti dengan 6. Di sini 3 ganti dengan 2. Di sini lagi 4 ganti dengan 4 akar 2 ganti dengan 2 akar 3. Oke, contoh selanjutnya. Diketahui kubus ABCD EFG H. Ini kubusnya. Dengan panjang rusuknya 12 cm. Titik K, L, dan M berturut-turut merupakan titik tengah BC dan CD. Dan CG. Jarak antara bidang AFH dan KLM adalah hampir sama dengan sebelumnya, tapi ini jarak bidangnya beda-beda ya. Ini bidang AFH dan KLM. Kalau tadi itu kan KFA dengan BDG, ini sekarang AFH dengan KLM. Ini KLM. Oke. Adalah diagonal EC. Ini merupakan diagonal ruang. Adalah 12 akar 2. Diagonal ruang itu selalu nilainya akar 2. Sehingga kalau panjang rusuknya 12, maka 12 akar 3. Ya, akar 3 ya, bukan akar 2. Ya, 12 akar 3. Jarak E ke AFH. Jarak E ke AFH ini ke bidang warna kuning ini sama dengan jarak AFH ke BDG ya. Nah, jarak BDG ke C ya, jadi sama saja dengan jarak BDG ke C ya, sama dengan jarak E ke AFG. E ini ke AF H sama dengan sepertiga EC ya. Jarak E ini ya, ini adalah sepertiga EC, jadi sama dengan sepertiga dari 12 akar 3 adalah 4 akar 3. Berarti jarak BDG ke C juga 4 akar 3. Jadi jarak ini ke ini sama dengan jarak ini ke ini ya, 4 akar 3. Nah, BDG, perhatikan bidang BDG ini yang berwarna hijau ini, KC juga 4 akar 3 yang tadi ya. Jarak BDG ke LM ya, ini ke LM sama dengan jarak KLM ini yang bidang warna merah ini ke C ya, ke C sama dengan ya 1/2 ini 1/2 dari 4 akar 3, dapatnya 2 akar 3.
Jadi jarak AFH ini yang warna kuning, bidang warna kuning, ke jarak KLM yang berwarna merah sama dengan jarak AFH, ya, jarak AFH ini, jarak AFH, jarak AFH ini, jarak AFH ini jarak ini ke BDG, ini jarak ini ke ini, tambah jarak BDG, jarak BDG ke KL. Jadi jarak ini tambah jarak ini, ya, sama dengan 4/3 tambah 2/3. Dapatnya 6/3 cm. Oke. Ya. Oke. Jadi penjelasannya sampai di sini. Ibu harap yang materi yang sudah Ibu kasih dan juga penjelasan yang Ibu bagikan dalam bentuk video kalian dapat memahaminya. Walaupun videonya dalam bentuk sederhana, Ibu harap kalian bisa memahaminya. Oke, sekian dan terima kasih. Ibu ucapkan selamat belajar.